Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Nagan Raya, salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang diberkahi dengan kekayaan alam yang begitu melimpah. Dengan kekayaan alam inilah tentunya banyak potensi yang bisa kita gali. Apa sajakah itu? Yuk ikuti perjalanan saya Widi Dwinanda hanya di VVIP Kabupaten Nagan Raya. Nagan Raya yang memiliki luas 3.544,90 km persegi adalah sebuah daerah yang tak hanya kaya kekayaan alamnya, namun juga kental akan sejarah dan budaya lokal. Namun bukan itu saja yang menarik dari kabupaten hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2002 ini. Bermacam produk unggulan yang sangat potensial untuk jadi komoditas ekspor pun kini tengah disiapkan. Jelas ini bisa jadi potensi dari Kabupaten Nagan Raya yang tahun ini tepat berusia 23 tahun. Pemirsa VVIP Kompas TV, sekarang saya senang sekali karena untuk mengeksplor potensi yang ada di Kabupaten Nagan Raya ini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Bapak Bupatinya langsung di sini. Ada Bapak Teku Raja Kaumangan dan didampingi oleh Wakil Bupatinya Bapak Raja Sayang. Dan hari ini benar-benar spesial sekali karena bertepatan dengan hari ulang tahun atau HUT Kabupaten Nagan Raya yang ke-23. Tentunya sudah banyak hal yang istimewa yang disiapkan. Saya mau langsung tanya-tanya, Pak, temanya untuk tahun ini apa? Tema perayaan HUT Nagan Raya ke-23 tahun ini, itu kita mengambil tema Tapuo Marwah Nagan Raya. Apa itu artinya, Pak? Artinya ada semangat yang selama ini sudah mulai luntur di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan momentum event perayaan ini, kita berharap semangat ini akan kembali. Kita kembalikan lagi, sehingga semangat ini adalah semangat terkait dengan pembangunan. Dulu tokoh-tokoh kita di Nagan ini, dia bersikap sangat bijak. Artinya tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Nah, semangat seperti inilah yang kita coba mengembalikan lagi. Semangat persatuan untuk membangun bersama Kabupaten Nagan Raya. Dengan adanya tema yang begitu luar biasa, tentunya ada berbagai acara yang sudah disusun nih. Acara apa saja yang nanti akan digelar menyemarakan HUT ini? Pertama, HUT ini akan kita laksanakan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam pestanya ya, baik. Dimulai dengan kemarin pagi ada fun work, jalan sehat. Kemudian kita bagikan hadiah-hadiah door prize. Kemudian juga tadi malam pembukaan. Itu yang dibuka langsung oleh Bapak Wakil Gubernur. Kemudian dihadiri oleh tamu istimewa Bapak Haji Muhammad Mardiono, utusan khusus Presiden di bidang ketahanan pangan. Baik. Jadi kemudian Pak Wakil Gubernur yang membuka, juga dihadiri oleh tamu undangan, ada para bupati, wakil bupati seluruh Aceh, pejabat-pejabat provinsi, seluruh masyarakat. Juga dimeriahkan dengan kesenian ya, lagu-lagu, ada berge yang disenangi oleh masyarakat di sini. Saya lihat semalam itu sangat meriah. Meriah sekali. Berarti puncak acaranya tadi malam atau nanti akan ada lagi? Ini kan berlangsung ada Expo UMKM sebagaimana yang kita saksikan ini. Kemudian juga ada kegiatan penting lagi. Kita ada bakti sosial dari Rumah Sakit Rasuna Medical Center. Itu mereka dengan peralatan dibawa dari Jakarta, dokter spesialis tim medis akan melaksanakan bakti sosial operasi katarak untuk 100 orang warga Nagan Raya secara gratis. Kemudian juga pengobatan massal. Seluruh masyarakat yang ingin berobat akan diobati secara gratis. Kemudian juga ada kegiatan perlombaan anak-anak. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain
Tapi juga di momentum terakhir nanti di hari penutupan kita merencanakan akan kita berikan penghargaan kepada tokoh-tokoh seperti misalnya tokoh mantan bupati, Tokoh masyarakat begitu tokoh ya Pak? pemekaran kabupaten, karena kabupaten kita ini kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat tahun 2002. Kemudian juga terhadap mahasiswa yang berprestasi, kemudian juga kita merencanakan terhadap elemen-elemen masyarakat lain yang berprestasi, kita berikan penghargaan. Wow, ini berarti bukan hanya seperti pesta saja ya Pak, tetapi banyak sekali rangkaian-rangkaian kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama salah satunya ada pengobatan gratis juga, lalu juga semua elemen masyarakat yang tua, yang muda kebagian untuk menikmati pesta pora dari hari ulang tahun ini. Luar biasa. Pak, tadi juga kan disampaikan bahwa ada UMKM yang ada di sini yang juga ibaratnya punya wadah untuk mempromosikannya. Ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen Bapak nih untuk meningkatkan perekonomian di daerah Kabupaten Nagan Raya ini. Seperti apa sih Pak? Ya memang ke depan ini kita coba genjot nih UMKM kita di Nagan Raya ini. Salah satu misalnya, satu saja yang tidak ada di daerah lain. Seperti ini, batu giok ini. Nah, ini yang menarik. Satu-satunya di dunia setelah di Burma, di Nagan Raya. Kita kembali lagi ke acara HUT Nagan Raya ini. Tentunya banyak yang tertarik atau antusias warga ke masyarakat seperti apa sih? Ini kan perayaan Bersama. Kita merayakan, sebenarnya Nagan Raya ini kan dari nol dia. Tahun 2002 dimulai seluruh proses pembangunan di Nagan Raya ini, pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemasyarakatan, itu dimulai tahun 2002. Dengan hasil yang seperti ini, tentu ini kerja keras semua elemen masyarakat di Nagan, sejak kepemimpinan bupati yang pertama, kedua, dan sekarang ketiga. Inilah hasil yang sangat luar biasa, termasuk prestasi kita masyarakat Nagan ini membangun ibu kota kabupaten ini, Sukamakmur ini. Ini dulu dari nol ini kita bangun. Dan mungkin termasuk ibu kota kabupaten yang representatif di Aceh. Jadi itu. Jadi wujud syukur kita kepada Allah ini juga dibarengi pertama juga oleh Pak Wabub memimpin doa bersama di tempat ini. Semoga perayaan HUT kita ini juga diberkati oleh Allah Subhanahu. Amin ya robbal alamin. Pak, saya tahu juga bahwa Kabupaten Nagan Raya ini letaknya memang sangat strategis ya, sehingga cocok sekali untuk perkembangan di pusat perekonomian. Lalu untuk kedepannya program-program apa sih yang memang Bapak canangkan untuk kemajuan dari segi perekonomian ya Pak? Kita berharap karena posisi Nagan Raya ini seperti disampaikan tadi sangat strategis. Di 8 kabupaten kota di barat selatan Aceh ini Nagan Raya posisinya di tengah. Baik. Kita sudah punya bandara Cut Nyak Din. Dan ini kita berharap bandara ini secepatnya runway-nya diperpanjang sehingga bisa turun pesawat berbadan lebar, Boeing. Sementara sekarang ini hanya bisa turun pesawat ATR. Ya. Kemudian kita berharap di sini juga nanti akan ada pelabuhan laut yang kelas internasional. Baru-baru ini saya diundang oleh Bank Dunia, World Bank, di Washington DC. Kita juga dengan Direktur World Bank, mereka juga mendorong dan akan membantu mengupayakan sumber-sumber pendanaan untuk kita bangun pelabuhan laut yang bertaraf internasional di Nagan. Wah, sehingga nanti Nagan ini betul-betul menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di pantai barat selatan, atau istilahnya sekarang Barsela. Baksela. Ya. Wah, luar biasa. Saya tidak sabar sekali nih Pak melihat bagaimana Kabupaten Nagan Raya ini semakin berkembang ke depannya. Tetaplah bersama kami dalam VVIP Kabupaten Nagan Raya Kompas TV.
sebenarnya konsep masjid ini seperti apa sih dan kenapa Batu Giok? Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya, ini alhamdulillah rahmat Allah. Di bumi Nagan Raya ini ada berbagai macam batu. Salah satu batu giok atau jet. Nah, giok ini saya baru-baru ini sudah ke Hong Kong. Ternyata memang ini jenisnya jet giok. Dan kualitasnya giok yang terbaik sekarang di dunia di Birma. Setelah Birma, inilah giok Nagan Raya. Kedua di dunia berarti? Di dunia. Oh, oke. Kemudian ini kita saat ini telah berada di dalam masjid, satu-satunya masjid di dunia yang terbuat dari batu giok. Ini memang kalau kita lihat ruangan masjid ini, karena masjid juga besar, di Masjid Agung Kabupaten. Ini baru sekitar 30%. 30% aja udah semegah ini ya, semegah Pak? Ini. Baik. Dan kita bertekad, seluruh elemen masyarakat Nagan sepakat, pembangunan ini harus kita lanjutkan. Dan saya selaku Bupati dengan Forkopimda Nagan juga telah pada satu kesimpulan, ini akan kita lanjutkan pembangunan dan 4 tahun ke depan ini sudah selesai semua. Targetnya 4 Luar tahun. dalam kita lapisi dengan batu giok ini, dengan jet. Nah, kalau ini terjadi, kita bisa menyatakan bahwa masjid ini kita persembahkan untuk dunia, karena satu-satunya di dunia dari Nagan Raya untuk dunia. Ini 30% ini berapa lama dikerjakan, Pak? Ini mungkin hampir 10 tahun juga. 10 tahun, tapi Ya. targetnya 4 tahun ke depan sudah selesai semua. 4 tahun ke depan sudah selesai semua. Dengan Wah, kita lapisi batu giok keseluruhan. seluruhnya. Bahkan Dan di bahan depannya. bakunya ada. Dan pada saat saya menceritakan, saya sering menyampaikan di mana-mana, saya akan bertekad melanjutkan pembangunan masjid ini dengan batu giok. Alhamdulillah ditemukan baru-baru ini satu kawasan yang gioknya itu nampak di atas, hijau semua, dan itu satu tempat aja insya Allah cukup untuk kita lapisi seluruh masjid ini. Dan saya sudah perintahkan untuk itu supaya tidak diambil lagi oleh masyarakat. Nah, kita akan gunakan untuk masjid ini. Baik, ini begitu luar biasa ya. Mimpinya juga pasti akan jadi nyata 4 tahun ke depan. Saya Ini jadi bukan penasaran. mimpi kaleng-kaleng. Bukan mimpi kaleng-kaleng yang benar-benar sudah direalisasikan sejak saat ini ya Pak, bahkan sejak zaman dulu begitu ya. Nah, bagaimana dengan antusias dari masyarakat ketika kita punya loh yang namanya Masjid Giok ini? Masyarakat bukan hanya antusias, ya. Dia Turut serta membangun mensyukuri juga. bahwa ini rahmat Allah yang luar biasa yang hanya diberikan untuk Kabupaten kita Nagan Raya. Jadi masyarakat juga sangat semangat dan mendukung penuh. Ada partisipasi mungkin dari masyarakat untuk pembangunan ini? Ada. Seperti apa? Ya, masyarakat yang punya kemampuan secara ekonomi dia membantu. Kemudian juga saya kira semua berpartisipasi lah. Oke. Juga kita berharap investor-investor yang ada di Nagan ke depan ini juga harus berpartisipasi penuh membantu pembangunan. Karena ini akan menjadi, seperti saya sampaikan tadi, akan menjadi ikon dunia. Iya, bukan hanya ikon yang ada di Kabupaten Nagan Raya saja, tetapi bisa menjadi ikon dunia, masjid satu-satunya yang terbuat atau yang dilapisi batu giok di keseluruhan area masjid ini. Nah, bicara mengenai destinasi wisata, otomatis ini akan menjadi destinasi wisata religi. Apakah ada upaya-upaya yang memang sudah dilakukan begitu untuk menarik para investor untuk ayo lakukan pembangunan di sini, Pak? Ada. Termasuk ke depan ini kita berharap, karena kita kan kesulitan di anggaran pembangunan. Di era sekarang lagi ada efisiensi, defisit anggaran daerah. Betul.
kita di Nagan ini juga ada investasi perusahaan-perusahaan, ada yang bergerak di bidang perkebunan sawit, ada yang bergerak di bidang tambang. Kita berharap ke depan ini itu CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Nagan itu kita mintakan supaya 80% itu untuk pembangunan masjid ini. Dan tentunya ini juga bisa menjadi modal juga untuk mereka ya, ketika para wisatawan semakin tertarik untuk datang ke Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya ini. Sampai itu kita juga berharap kepada pemerintah Aceh, kepada Pak Gubernur, supaya di tahun 2026 ini juga mau menganggarkan minimal mungkin 20 miliar ya. Amin. Kemudian juga pada pemerintah pusat ya. Jadi memang tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya, tentunya harus ada sinergi dari semua pihak, pemerintah pusat, lalu juga pihak-pihak yang memang juga terkait begitu ya, stakeholdersnya juga harus bekerja sama. Betul. Kan saya mungkin pernah sampaikan bukan melebih-lebihkan. Kalau salah satu misalnya tempat di dunia ini yang diagung-agungkan, seperti misalnya Taj Mahal, itu hanya dibuat bahan bakunya dari batu pualam. Kalau ini jet, kio, wah, tidak ada di dunia ini. Betul sekali, apalagi yang saya dengar juga yang namanya batu giok banyak sekali manfaatnya ya Pak ya, untuk kesehatan juga ada begitu. Kalau di Tiongkok itu kan diyakini oleh masyarakat, sebagian mayoritas masyarakat di sana mungkin ini ada khasiat untuk kesehatan. Kalau misalnya nanti setelah kita lapisi semua dengan giok, dengan uap masjid ini, orang sholat di sini, saya katakanlah yang berpenyakit lumpuh bisa sembuh dengan sholat di sini, dengan izin Allah tentunya, ya kan? Itu kan luar biasa. Dipastikan seluruh dunia itu dengan pesawat-pesawat pribadi akan ke Nagan Raya. Apalagi sudah ada bandara di sini. Iya, bandara. Jadi semua aksesnya juga sudah terbuka begitu ya Pak ya. Betul. Lalu untuk pariwisata lainnya, ini kan pariwisata bisa dikatakan destinasi wisata religi. Kalau alamnya, apakah ada yang juga pastinya sudah menarik para wisatawan untuk bisa datang ke Kabupaten Nagan Raya ini? Ya, kalau alamnya keindahan laut misalnya, pantai, kita sebenarnya tidak kalah juga dengan Bali ya. Keindahan panorama pergunungan juga luar biasa arah ke Belitung lengkap atas. Semuanya lengkap. Ya? Kita juga punya di sini ada danau laut Tadu namanya. Itu lebih kurang luasnya itu 80 hektar lebih. Itu juga bagus dan kita coba ke depan juga akan kita coba kembangkan untuk pariwisata ya. Danau ada, pantai ada, gunung ada, sungai ada. Burung Isip namanya juga banyak dikunjungi oleh pengunjung wisatawan. Daya tarik kulinernya juga pastinya menarik sekali di sini. Oh, macam-macam ada. Ada apa saja? Ada gulai, kalau gulai itu ada, kalau pli itu Aceh secara umum ya, khas Aceh secara umum. Tapi Nagan Raya ada khas tersendiri lagi. Apa itu Pak? Namanya gulai jeruk. Jadi kalau durian itu di Nagan Raya itu, kalau duriannya agak busuk-busuk sedikit agak ini, itu tidak dibuang, diolah kembali jadi makanan yang sangat enak. Jadi gulai jeruk namanya. Wow, menarik kemudian sekali. Kemudian kalau kue-kue ada yang khas seperti kue kekarah, itu juga terkenal. Itu kalau orang melihatnya, mungkin orang yang paling pintar di dunia, Jepang, juga tidak sanggup mikir bagaimana cara bikin karah ini. Apa itu karah Pak? Nah, makanya perlu nanti ya dilihat. Oke, ternyata banyak sekali potensi-potensi yang kita gali dari Kabupaten Nagan Raya ini ya, bukan hanya pariwisatanya saja, tetapi juga bisa kita eksplor dari segi kulinernya. Pokoknya di episode kita kali ini saya akan ngikutin Bapak mau ajak saya kemana, ayo. Boleh? Boleh, yuk kita terus eksplor potensi yang ada di Kabupaten Nagan Raya bersama saya Widi Dwinanda, hanya di VVIP Kompas TV. Saat ini saya sudah berada di kantor Bupati untuk menyambut
Pak Bupati yang sudah hadir nih. Katanya saya mau diajak jalan-jalan dan mengenal seperti apa sih situasi dan kondisi kantor Bupati Kabupaten Nagan Raya ini. Selamat pagi Bapak. Apa kabar? Sehat? Semangat? Siap untuk mengajak saya berkeliling? Ini WIT, kantor Bupati Kebanggaan Masyarakat Nagan Raya. Ini rencana ke depan kita akan mau renov secara lengkap, secara keseluruhan semuanya. Karena kondisinya memang belum pernah ada rehab secara total selama ini. Memang harus kita rehab, cuma mengingat anggaran kita lagi semua efisiensi anggaran. Kita bertekad tahun depan 2026 komplek perkantoran ini sudah bisa kita rehab. Secara bertahap tapi pasti kemajuan perkembangannya ya Pak ya. Untuk renovasi di kantor Bapak sendiri, di ruangan Bapak seperti apa? Sudah selesai atau bagaimana? Saya boleh ngintip nggak? Boleh. Boleh? Coba lihat ya. Kita ngobrol-ngobrol di ruangan Bapak berarti ya? Di mana Pak? Di atas? Di atas, lantai 2. Boleh. Mari Pak. Bapak tiap hari berarti ngantor di sini? Dari pembelian ataupun penjualan tiket gitu. Ini buat meeting juga di sini. Meeting terbatas juga bisa di sini. Ini dia ruangan Bupati yang sudah direnovasi. Suasananya enak sekali Pak, nyaman sekali. Nah ini bisa dijelaskan untuk apa saja nih? Ini ruangan kerja Bupati ini terbagi menjadi berapa untuk terima tamu. Ini buat terima tamu. Kemudian ini juga bisa untuk meeting terbatas. Ada hal urgen yang perlu kita bahas dengan beberapa OPD, bisa di sini. Baik, wah nyaman sekali nih ya renovasinya. Benar-benar membuat Bapak pasti lebih nyaman lagi untuk bisa bekerja di sini. Nah, sekalian saya juga mau melanjutkan perbincangan yang kemarin nih tentang potensi yang ada di Kabupaten Nagan Raya ini. Kalau kemarin kita membahas dari kekayaan alam batu giok, ya Pak ya. Nah, sekarang kita masuk ke sektor pertanian. Untuk potensi di sektor pertanian Kabupaten Nagan Raya ini seperti apa sih Pak? Kita memang pertanian unggulan kita padi sawah. Persawahan kita itu ada 6.000 hektar lebih yang sawah diairi oleh irigasi teknis. Tapi pengelolaan selama ini memang karena keterbatasan kita, ini belum mampu kita kelola secara modern. Sehingga hasil produksi gabah kita itu dalam 1 hektar masih sekitar 6-7 ton. Kalau ini mampu kita kelola secara modern, secara intensif, barangkali bisa di atas 10 ton dalam 1 hektar atau lebih. Ini lagi kita upayakan ke arah itu. Pertanian itu yang andalan kita, karena sawah kita dulu pada waktu masih kita bergabung dengan Aceh Barat, itu lumbung padinya Aceh Barat dulu itu di Nagan. Pernah suatu waktu tahun 1987 Pak Harto pernah panen perdana di sini. Di Kabupaten Nagan Raya. Persis di Desa Lungbaru nih di depan perkantoran kita ini. Baik, kalau tadi sektor pertanian, sekarang kita beralih ke perkebunannya. Karena yang saya tahu juga salah satu yang utama di sini untuk peningkatan ekonominya yaitu dari hasil kebun kelapa sawit ya Pak. Seperti apa sih Pak? Memang kelapa sawit kita ini sebenarnya kalau sejarahnya di Aceh, pertama ada perkebunan sawit itu di Nagan atau dulu Aceh Barat. Baik. Atau sebelum Indonesia merdeka. Sejak zaman Belanda sudah ada perkebunan Sofindo, PT Sofindo di sini. Itu arealnya lebih kurang 12.000 hektar lebih. Itu kemudian setelah Indonesia merdeka setelah ini berkembang lagi. Ada beberapa perusahaan lagi yang masuk HGU. Jadi kalau sekarang juga masyarakat kita, terutama di beberapa kecamatan,
ini memang sudah juga menanam sawit. Sehingga sekarang area sawit kita, perkebunan sawit di Kabupaten Nagan ini 120.000 hektar lebih. Setengah 60.000 hektar masyarakat, dan sisanya perusahaan besar. Jadi ini. Baik, untuk kendala-kendala, kalau tadi kan, oh ternyata pengelolaan di sektor pertanian belum nih ideal secara modern. Lalu kalau untuk perkebunan seperti apa, dan dari kendala-kendala itu, program-program strategis apa yang memang akan dilakukan begitu Pak? Yang jadi persoalan besar adalah, ini kan hasil CPO kita, itu tiap hari dibawa keluar. Baik. Mungkin sekitar 3.000 ton lebih CPO kita tiap hari dibawa keluar Nagan. Mungkin ke Medan, dan kalau ini diekspor langsung keluar, ini tentu kita tidak mendapatkan apa-apa dari ekspornya. Dan sesuai dengan cita Bapak Presiden Prabowo, salah satunya hilirisasi, saya kira ke depan saya juga menghimbau ada investor yang mau bergerak di bidang refinery sawit di Nagan Raya ini. Jadi tentu regulasi akan kita buat. Nah, pengolahan dari CPO menjadi minimal minyak makan itu sangat dibutuhkan sebenarnya saat ini. Dengan produksi CPO yang luar biasa. Karena kalau di pantai barat selatan Aceh ini, kita Nagan Raya yang kebun sawitnya sekarang terbesar lah. Terbesar. Ya, seperti itu. Baik, sekarang saya juga penasaran untuk melihat kantor Bapaknya nih, ruangan kerja Bapak seperti apa? Kalau ini kan buat meeting, buat kumpul, begitu dengan orang-orang, begitu. Kalau ruangan Bapak seperti apa? Boleh, dengan senang hati. Mari kita lihat. Ayo kita lihat sama-sama. Nyaman sekali nih Pak. Selamat datang. Inilah ruangan kerja kita. Ruang kerja Bupati Pak Bupati di sini. Ini meja kerjanya, dan yang saya tertarik lagi nih Pak, tiba-tiba saya melihat ini apa Pak? Itu salah satu kerajinan dari bahan bakunya batu giok jet. Oh, oke. Ini rencong, salah satu, kalau Aceh kan terkenal juga sebutan tanah rencong. Inilah satu lambang Aceh ini. Ini dari siapa Pak? Ini dari kerajinan kita lokal. Oke. Wow. Nah, mulai bagus juga ini, kerajinannya ini. Saya simpan lagi ya Pak ya. Ini sangat berharga. Oke. Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai pengembangan yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya ini. Kalau tadi kita bicara sektor pertanian, perkebunan sudah, lalu bagaimana dengan infrastruktur yang memang sedang dikembangkan di sini? Infrastruktur kita memang lagi terus ke depan ini kita pacu. Antara lain misalnya ada ruas-ruas jalan nasional yang memang sudah mendesak untuk dibangun ya? Dibangun 2 jalur. Ini tentu anggarannya dari pemerintah pusat dan BN. Kita juga lagi berjuang di sana. Kemudian infrastruktur yang penting lagi, kita punya bandar udara Cut Nyak Dien. Sekarang ini runway-nya hanya 1.800. Jadi hanya bisa didarati oleh pesawat jenis ATR yang 72 seat. Ke depan kita berharap, kita juga mohon bantuan pemerintah pusat agar perpanjangan runway ini bisa diperpanjang menjadi minimal 2.300 atau 2.500 supaya bisa didarati pesawat badan lebar. Kemudian infrastruktur lain yang memang sangat dibutuhkan di Nagan ini, kita juga kepingin ada pelabuhan laut di sini. Pelabuhan laut mungkin bisa yang bertaraf internasional. Baru-baru ini saya mendapat undangan Direktur Bank Dunia di Washington DC, Amerika. Kita juga telah mengusulkan
rencana-rencana kita untuk membangun Pelabuhan Dawu dan mohon dukungan pendanaan investasi investor dari pihak Bank Dunia, dan Bank Dunia akan membantu penuh. Nah, dengan nanti juga akan memfasilitasi penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian ada infrastruktur satu lagi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita gunakan. Kita punya irigasi teknis ini dibangun sudah 40 tahun lebih. Nah, ini dengan anggaran pusat juga. Ini kan perlu rehab secara menyeluruh, rehab total. Inilah kita berharap ini mungkin rehab total irigasi kita ini di Nagan ini bisa masuk menjadi proyek strategis nasional ke depan ini. Kita juga bermohon kepada pemerintah pusat. Dan juga para investor mungkin, karena memang potensinya sangat luas sekali terbuka di sini ya. Salah satunya menciptakan area perkantoran yang hijau. Program yang seperti apa, Pak? Ya, memang dari konsep awal pembangunan komplek perkantoran Kabupaten Nagan Raya, ini dulu dari hutan. Kemudian kita lakukan penataan, kita bangun gedung-gedung perkantoran, kemudian juga kita tinggal ada hutan kota untuk pelestarian lingkungan, dan juga sebagaimana disaksikan ini juga kita lakukan penghijauan. Nah, ini ke depan tentu kita terus tingkatkan ini. Kita berharap juga komplek perkantoran Sukamakmur ini juga bisa menjadi daya tarik wisata, apalagi dengan ada Masjid Gio. Kemudian di samping Masjid Gio ini ada lagi Museum Al-Quran. Di sini ada Al-Quran yang usia ratusan tahun, 63 buah tiga buah Al-Quran kuno. Dan itu pernah mendapat penghargaan MURI dulu. Mushaf Al-Quran terbanyak di Indonesia. Dan ada di Kabupaten Nagan Raya. Saya melihat, pernah saya berkunjung ke Taman Mini. Di Museum Taman Mini itu, kalau saya tidak salah hanya 13 waktu itu. Al-Quran kuno. Di sini 63. Nah, yang saya dengar juga ada pencapaian nih dari Kabupaten Nagan Raya ini. Salah satunya yang baru-baru terjadi, yaitu penghargaan di mana Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu yang tercepat dalam pengesahan Koperasi Merah Putih. Seperti apa bisa diceritakan, Pak? Ya, karena ini program strategis nasional. Salah satu program unggulan Pak Presiden Prabowo. Kita tidak boleh main-main. Nagan terus bekerja keras, sehingga kita termasuk di urutan tercepat juga. Kita selesaikan semua, terutama badan hukum pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa di Nagan Raya. Dan kita mendapat penghargaan untuk itu, diberikan oleh Gubernur Aceh. Wah, luar biasa, program nasional yang baru dibuat tapi terdepan untuk direalisasikan ya Pak ya, dari Kabupaten Nagan Raya ini. Tidak lengkap rasanya, tadi kita udah keliling di kantor Bupati sampai ke ruangannya Bapak TRK, lalu juga kita sudah membahas mengenai potensi-potensi alamnya. Udah sempat juga sebenarnya di sounding tentang potensi kuliner. Saya jadi penasaran kulinernya seperti apa, bisa nggak Pak ajak saya untuk mencicipi kuliner sambil menikmati pemandangan yang ada di Kabupaten Nagan Raya ini? Boleh. Boleh? Boleh. Kita berangkat? Kita berangkat. Ayo kita berangkat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam VVIP Kabupaten Nagan Raya. Memang tidak lengkap rasanya kalau kita tidak eksplor kuliner khas yang ada di Kabupaten Nagan Raya ini. Makanya Pak Bupati TRK ini langsung mengajak saya ke pusat kue tradisional Kabupaten Nagan Raya. Betul ya Pak? Mau memperkenalkan apa nih sama kita? Ada makanan khas apa di sini? Ya, yang khas kali itu ada namanya kue karah. Karah? Kue karah juga menyebutnya. Kemudian yang kedua bunga kayu, bungong kae. Oh, ini namanya bungong kae. Bungong kae. Ya. Ini lucu banget nih. Selain itu ada tadi?
kue Karah. karah. Yang seperti apa, Pak? Ada ini seperti ini. Bisa kita lihat ya. Jadi ada yang namanya tadi apa? Karah yang dibikin besar. Karah yang dibikin besar, tapi untuk oleh-oleh ini cocok sekali ya, Pak ini ya, untuk- karah ya. ini. Nah, ini juga ada yang besar. Wah, ini yang besar yang memang Ya. untuk spesial, Spesial. hari-hari Ya, adat. ada. Ya. Ada yang lebih besar lagi ya. Ada yang lebih besar lagi? Ah, Ini harganya berapa, Pak? ini tanya langsung. Tanya langsung, ini yang jualannya? 6.000. Ini 6.000 satunya. Iya. Kalau yang ini 1.000. 1.000 satunya. Kalau Satu ini 10.000. ini 10.000, ini murah sekali. Lalu ini 6.000. 6.000 satunya. Ini berarti harus ada pemesanan khusus kalau ada acara-acara tradisional atau bagaimana? Iya. Kalau Harus ada ada setiap hari ada. oh, Orang meninggal, orang nikah. pasti harus ada ini, salah satu Iya, syaratnya. Iya, ada acara gini. Nah, yang menarik nih katanya kan proses produksinya yang harus kita kenal juga. Itu unik sekali itu. Unik sekali. Keunikannya Ya, seperti apa? ini. Kalau orang yang paling pintar di dunia ini mana contohnya orang Jepang, dia nggak ngerti gimana cara mengait-ngaitkan urat-urat. Mengait-ngaitkan ini. Gimana caranya? Kita bisa lihat langsung Bisa di lihat sini. langsung di dapur produksinya. Ada? Ya, ada. Oke, yuk kita langsung lihat bagaimana sih proses produksi kue tradisional di Kabupaten Nagan Raya ini. Mari Pak, di sini. Sana. Kita lihat sama-sama. Lebih diperluas lagi nanti. Iya, areanya. iya. Ini adalah tempat produksinya nih, pemirsa VVIP. Wah, Di kue karah. kue karah. Kue itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Aceh juadah. Ya. Juwadah karah. Ya, itu Juadah ada. karah. Juwadah karah. Oke, Ibu, saya mau tanya juga proses produksinya itu dari awal seperti apa sih? Numbuk dulu dari beras, numbuk dulu, Mhm. dijemur, dihaluskan, baru bikin tikar. Oh, ini berarti prosesnya berapa lama? Lama 2 hari, numbuk tepung, jemur. Kalau ada hari bisa cepat, kalau nggak ada hari bisa 3 hari. Kalau hujan. Menurut itu ya, menurut udara Untuk penyerapan tenaga kerjanya berapa orang yang terlibat? 39. Oh, 39 Iya. orang. Ya. Ini semuanya Sekarang, ibu-ibu. sekarang udah ada numbuk tepung mesin, tinggal 29 orang. Ini berarti ibu-ibu yang ada di sekitar sini diberdayakan atau Iya, bagaimana? Iya, ada ibu di sekitar ini. Wah. Ada janda, ada laki, ada. Iya. Kami bukan orang mampu di sini. Jadi benar-benar memberdayakan masyarakat sekitar Iya. untuk bisa menghasilkan ya Pak ya. Ini Iya. bisa dikatakan sebagai penyerapan tenaga kerja. Menurut Bapak untuk perkembangan ke depannya seperti apa? Apakah nanti akan ada program-program pelatihan semacam ini untuk mengembangkan UMKM-nya lebih besar lagi? Ya, saya kira memang ke depan ini kita terus mendorong supaya UMKM ini berkembang. Tentu nanti kita bantu industri-industri rumah tangga seperti ini. Kita ke depan kita rancang ada pelatihan-pelatihan. Dan seperti Ibu ini kita perlu berikan apresiasi juga, ya kan? Sebenarnya seperti inilah yang pahlawan-pahlawan UMKM. Ibu sebagai salah satu pahlawan UMKM katanya Bapak ini luar biasa. Pilih Pak? Di sini. Oke. Teuku Raja Kemangan yang juga menjabat sebagai Ketua Raja-Raja Aceh sekaligus sebagai anggota Majelis Agung Raja Sultan Indonesia ini menekankan bahwa fokus pada pembinaan usaha kuliner lokal seperti ini tak hanya akan menjadi salah satu sumber peningkatan perekonomian daerah saja, namun juga diharapkan mampu memperkenalkan Kabupaten Nagan Raya pada dunia. Aja sebenarnya. Oke. Oke. Sulit. Sulit, tapi ini benar-benar harus dilakukan. Kalau tadi kita udah membahas mengenai potensi kulinernya, salah satunya yang kita bawa ini. Untuk
dari segi masyarakat nih, tentunya banyak banget aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah seperti itu. Kebanyakan harapan mereka ingin seperti apa sih? Ingin dibawa seperti apa sih Kabupaten Nagan Raya ini, Pak? Ya, harapan masyarakat tentunya kabupaten kita ini harus sejahtera lah, harus maju dan sejahtera. Nah, indikator kabupaten kita ini masuk dalam kategori maju dan sejahtera tentu apabila pendapatan per kapita masyarakat tinggi meningkat. Kemudian juga harapan masyarakat kepada kami pemerintah ini sebenarnya banyak sekali, dan saya sangat bersyukur tidak ada jarak antara kita pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat boleh menyampaikan apapun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian kita titik berat pembangunan Nagan ini juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan juga pendidikan juga kita utamakan. Kemudian juga pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. Kemudian kemampuan kita, kami juga lagi berjuang dengan Pak Ketua DPRK dan seluruh elemen masyarakat Nagan agar pendapatan asli daerah kita ini bisa meningkat. Karena cerita pembangunan ini cerita uang dia. Tanpa ada duit, tidak mungkin kita bisa melakukan percepatan pembangunan. Jadi dengan potensi yang Nagan, yang dimiliki Nagan, yang merupakan rahmat Allah ini yang luar biasa, inilah lagi kita ke depan ini kita berupaya potensi ini mampu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Nagan. Iya, tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri nih, seperti yang Pak TRK bilang harus ada yang namanya sinergi, kolaborasi, perjuangan ini tidak sendiri. Nah, kalau dari DPRK sendiri, seperti apa sih kolaborasi yang dilakukan, terutama dalam pelaksanaan program-program yang sudah dicanangkan nih, Pak Rizky? Ya, kita dari DPRK Nagan Raya sangat mengapresiasi Pak Bupati Nagan selalu merangkul, dan juga kami dari legislatif siap mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Bupati Nagan Raya, apalagi di bawah kepemimpinan beliau putra asli Nagan Raya, dan beliau sangat dekat dengan masyarakat Nagan. Dari arus bawah, semua laporan-laporan aspirasi masyarakat beliau tanggapi. Makanya kami dari legislatif selaku kami punya fungsi pengawasan, juga legislasi dan budgeting, kami siap mengawasi dan mendukung penuh kebijakan Bapak Bupati Nagan Raya. Ingin dibawa kemana Kabupaten Nagan Raya ini? Mimpi Bapak ingin seperti apa Nagan Raya di bawah kepemimpinan seorang TRK? Cerita membangun daerah ini harus ada keseimbangan dia antara pembangunan apa yang disebut dengan pembangunan fisik dan pembangunan mental spiritual. Jadi oleh karenanya walaupun kita ingin memacu pembangunan infrastruktur, kita juga harus seimbangkan dengan pembangunan mental spiritual tadi. Terutama yang kita concern sekali adalah peningkatan kualitas sumber daya kita, sumber daya manusia kita, terutama generasi muda kita. Kita pemerintah kabupaten akan terus mensupport terutama para pemuda kita yang sedang menuntut ilmu, para mahasiswa pelajar. Dan di momentum hari perayaan HUT Nagan Raya ke-23 ini, nanti malam kita juga mengapresiasi anak-anak kita, para mahasiswa-mahasiswi yang IP-nya 3,5, yang cum laude di perguruan tinggi baik yang ada di Banda Aceh, di Universitas Tuku Umar di sini, itu kita akan berikan penghargaan untuk memacu semangat. Kemudian juga sentuhan kita kepada kaum-kaum yang lemah, disabilitas, kemudian anak-anak yatim, itu juga akan kita berdayakan semua. Kami pimpinan daerah menghimbau
kepada masyarakat, baik masyarakat domestik maupun masyarakat dari mancanegara, wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Nagan Raya. Ada banyak hal yang menarik barangkali di Nagan Raya ini. Ada Masjid Gyo, masjid satu-satunya di dunia. Kemudian untuk investasi juga di sini sumber daya alam kita juga alhamdulillah berlimpah. Ada berbagai macam sumber daya alam, kita persilakan, kita welcome kepada investor. Kemudian juga akses infrastrukturnya juga sudah dibangun ya, sudah Pak? bagus. Kemudian kita alhamdulillah lengkap di Nagan ini. Jadi saya pikir tidak rugi. Betul. Kalau masyarakat dari luar Nagan ini berkunjung ke Kabupaten Nagan Raya. Iya. Saya kira demikian. Ya tentunya untuk lebih mengenal potensi-potensi yang ada di Kabupaten Nagan Raya ini. Baiklah pemirsa, akhir kata saya Widi Dwinanda pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di VVIP berikutnya. Terima kasih banyak Ya. Bapak.